3, 2, 1. Seiring dengan perubahan dengan terbitnya Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan PP 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pendidikan tinggi, maka salah satunya ada perubahan dalam tinggi negeri, sehingga para anggota jurusan atau para profesor itu otomatis semua bisa menjadi anggota. Sementara dengan diubahnya peraturan yang dalam PP 4 tahun 2014, yang menjadi anggota senat adalah para wakil dosen dari bidang kelompok bidang ilmu yang dijabarkan adalah dari pihak fakultas, sehingga anggota senat itu strukturnya adalah terdiri dari para pimpinan, dalam hal ini adalah rektor, wakil rektor, kemudian dekan, ketua alumni, kemudian plus ditambah para wakil dosen. Jadi kalau berasal dari wakil pimpinan itu disebutnya adalah ex officio. Sementara kalau yang lainnya, yang wakil dosen adalah wakil dosen dari tiap-tiap fakultas. Bisa terdiri yang sudah profesor dan juga bisa terdiri dari yang belum profesor. Jadi bisa digabung atau dimix antara profesional yang besar dari wakil dosen. Yang sarannya adalah mereka harus melakukan pemilihan di antara mereka sendiri. Saya kira cukup ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat datang di konferensi Universitas Tadulako dalam kegiatan penyerahan SK Menristek Dikti tentang penyatuan akademi keperawatan pemerintah Kabupaten Donggala ke Universitas Tadulako. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Bangsa dan tanah
Rektor Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nasir, SE, MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud Dikti. Selamat datang Ibu Karo, Bu Ani. Yang saya hormati Ibu Silvi yang juga sering mengunjungi kita dalam banyak hal. Selamat datang Ibu. Kemudian yang saya hormati Pak Samsul Hadi. Beliau juga ini sejak dari Kemendiknas, Kemendikbud sampai Kemendikbud Dikti, terus bersatu dengan kita. Alhamdulillah, selamat datang di Universitas Tadulako. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Satuan Pengawasan Intern. Yang saya hormati Bapak Ibu para Wakil Rektor, Bapak Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Sekretaris Lembaga dalam lingkungan Universitas Tadulako. Yang saya hormati Direktur Akper Donggala beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para Kepala Biro, Kabak Kasubag dalam lingkungan Universitas Tadulako yang sempat hadir. Dan istimewa sekali rombongan dari Ibu Kepala Biro yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Selamat datang juga di Universitas Tadulako. Dan yang paling berbahagia adalah adik-adik kita, mahasiswa Akademi Keperawatan Donggala yang hari ini hadir disaksikan oleh tim Ibu Kepala Biro. Hadir di ruangan ini, saya lihat sudah mulai ada senyum kebahagiaan setelah berbulan-bulan lamanya tidak ada kejelasan nasib menurut mereka. Tetapi perlu juga kami informasikan bahwa Pak Menteri sampai seluruh jajarannya dan kita semua tidak berhenti bekerja untuk kalian. Bapak Ibu sekalian, di pagi yang berbahagia ini kami mengajak kita sekalian untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kepada kita sekalian, sehingga hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita sekalian. Salam dan salawat juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua sehat walafiat, terutama umat Muslim sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah. Perlu kami laporkan kepada Ibu Kepala Biro dan seluruh rombongan bahwa untuk tingkat universitas dan Pemda Donggala terus membangun komunikasi, tetapi toh ujung-ujungnya juga tergantung Pak Menteri. Oleh karena itu kita di sini hanya memenuhi apa yang diminta Ibu Silvi waktu itu dan rombongannya. Kita berusaha memenuhi, tapi keputusan ada di sana. Jadi alhamdulillah hari ini bukti bahwa Pak Menteri dan jajarannya itu tidak menutup mata memikirkan nasib kalian, anak kita ini yang kurang lebih 168 kalau saya tidak salah, tinggal kurang dari 200. Nah, sebenarnya tadi disampaikan itu bahwa SKI akan diserahkan, yaitu pembukaan surat izin operasional program studi Diplomatika Keperawatan di Fakultas Kedokteran. Ini merupakan wujud dari komunikasi panjang antara dua kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kemendikbud Dikti yang difasilitasi oleh Menko PMK atau Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi PMK inilah sebenarnya yang memulai melalui
surat yang ditandatangan waktu itu Pak Deputi, Pak Agus dan juga keluarga besar Kemenkes. Dari situlah kedua kementerian ini mulai bergerak dan ujung-ujung SK pembukaan surat izin operasional ini itu memang berada di Biro Hukum dan Organisasi. Dan waktu kegelisahan mulai memuncak di Bintaro, saya juga tidak tahu mau jawab apa. Setiap datang Ibu Direktur Akper, biasa berempat, bertiga, itu tidak pernah ada kunjungan yang tidak diakhiri dengan air mata. Karena mungkin di sana juga penuh desakan seperti apa nasib kami. Jadi saya rasanya hanya untuk tidak berlama-lama menangis. Saya bilang insya Allah tidak lama lagi. Tidak tahu juga tidak lamanya itu apa. Tapi alhamdulillah hari ini Ibu Kepala Biro dan saya yakin bahwa tidak semua penyerahan SK operasional ini diserahkan oleh Ibu Kepala Biro. Saya berharap begitu supaya bahagia sekali Tadulako ini kalau cuma ingin dikunjungi oleh Ibu Kepala Biro. Saya informasikan kepada anak-anakku sekalian yang dari Akper ini, saya kenal Ibu Adi ini sejak saya golongan 3A. Waktu itu saya pulang S2 tahun 92 baru mengurus golongan 3A ke 3B. Ya, Ibu Adi. Gedung itu gedung lama. Beliau berada di lantai paling bawah. Kalau kita masuk, wajah beliau dulu, ya. Dan tidak ada yang berubah sampai sekarang. Bukan karena perawatan, tapi hati yang tulus. Terus mau naik ke golongan-golongan berikutnya, kayaknya masih Ibu terus. Saya cuma pindah. Beliau waktu itu Kasubag kepegawaian, Kabak. Terakhir, kalau menurut saya ini adalah karir eselon 2 tertinggi yang dicapai oleh Ibu, luar biasa. Saya kira wajar. Dan saya ingin juga sampaikan supaya jangan ada salah persepsi tentang statuta Universitas Tadulako. Waktu itu Ibu Karo banyak yang menyangka rektor itu yang membuat-buat pasal. Saya bilang mana mungkin guru besar dalam bidang ilmu tanah bunyi pasalnya bisa sebagus ini. Coba dipikirkan. Kalau bukan ahli di bidang hukum, ada pasal lagi. Saya mengatakan, bolehkah kira-kira seluruh guru besar itu masih otomatis jadi anggota senat? Beliau langsung mengingatkan, ingat peraturan pemerintah nomor 4 kalau saya tidak salah, yang merupakan gantungan atau derivasi dari Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012. Di situ tidak lagi disebutkan bahwa anggota senat adalah 1 rektor, 2 guru besar daerah, tapi wakil dosen. Jadi di sana baru saya juga banyak belajar bahwa ada peraturan perundangan yang belum kami baca yang merupakan gantungan dari statuta. Jadi saya ingin sampaikan ini bahwa benar-benar itu perintah undang-undang bahwa anggota senat itu adalah wakil dosen, tidak lagi bahwa anggota senat adalah guru besar dan seterusnya. Ini barangkali kesempatan yang paling baik saya sampaikan supaya tidak ada lagi bukan juga dusta persepsi yang keliru. Kami masih berjuang supaya semua guru besar jadi anggota senat universitas, tapi ada hukum yang membatasi bahwa tidak lagi begitu. Yang terakhir ingin kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri melalui Ibu Kepala Biro bahwa apa yang diputuskan oleh Pak Menteri adalah bagian dari ikhtiar kita semua yang menjawab semua kerisauan dari anak-anak kita yang jumlahnya lebih 200 orang. Demikian juga dosen-dosennya, semua juga saya akan serahkan ke Kemenkes untuk memutuskan siapa yang bisa diterima oleh Kemenkes dan yang mana tidak memenuhi syarat.
Kalau saya pribadi silakan, tetapi kan ada aturan-aturan. Misalnya kalau Kemendikbud memutuskan bahwa minimal harus S2, tapi kalau mengajar di golongan 3 boleh S1, berarti biar S1 bisa diterima. Tapi syaratnya harus sekolah lagi agar S1 yang selalu diundang Pak Menteri itu bisa segera dituntaskan. Kalau saya tidak salah masih 390.000 dosen di universitas dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Sampai saat ini masih cukup banyak. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, inilah yang bisa kami sampaikan dan saya laporkan juga kepada Ibu Kepala Biro pada hari apa yang lalu ya. Hari apa? Kami undang. Selasa yang lalu kami sudah mengundang mereka menyampaikan bahwa akan hadir Ibu Kepala Biro dan rombongan dalam rangka penyerahan surat keputusan Mendikbud tentang pembukaan program pendidikan Diploma 3 Keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Danlako. Alhamdulillah mereka ini sudah siap lahir batin untuk bergabung dengan dibukanya program studi Diploma 3 ini. Saya kira ini laporan yang bisa kami sampaikan kepada Ibu Kepala Biro. Mohon pengarahan pada kita sekalian, terutama anak-anak ini, Ibu Kepala Biro, supaya semangatnya bisa tumbuh kembali setelah beberapa bulan yang lalu ini sempat redup karena tidak ada kejelasan. Demikian bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon arahan Ibu Kepala Biro. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud dengan hormat Ibu Ani Nurdiani Aziza SH MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako, yang terhormat Ketua Senat Universitas Tadulako, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua SPI, para wakil rektor. Nah, kalau satu tahun belum menyelesaikan, biasanya istilahnya dulu masih urek Pak, pembantu rektor. Jadi masih mohon maaf sama dengan yang di rumah. Ada yang berubah sambutan, keren sedikit menjadi wakil rektor. Para dekan, para wakil dekan yang hadir, para ketua jurusan, dan juga para pimpinan struktural, ada para biro, akademik, dan umum, kemudian juga mungkin para kabar dan ibu bapak, para staf dan pimpinan Tadulako. Yang terhormat Ibu Direktur Akademi Perawat, para yang kami cintai, kami banggakan, para mahasiswa yang saat ini sebentar nanti akan resmi bergabung ke Universitas Tadulako. Kami datang, Ibu Direktur, para mahasiswa, kami datang untuk menghapus air mata. Menurut Pak Rektor, Ibu Silvi, tisunya cukup. Kayaknya untuk menghapus air mata. Ada. Mohon maaf sebelumnya, ini sudah tertunda 2 kali ya Pak Rektor, karena saya pikir saya juga begitu kaget tadi masuk, kok serius acaranya. Biasanya kalau kami datang ya menyerahkan, bincang-bincang sebentar selesai. Tidak Pak, ini karena sekali juga kita bersilaturahmi. Ini antara lain kalau menurut ajaran Islam, salah satu untuk memperlancar rezeki adalah dengan cara silaturahmi. Isinya ya ini Pak, tambah 1 prodi dari asuh. Teman sekalian, sebagaimana diketahui, Akademi Keperawatan Pemda, kita biasa menggunakan dulu kematurnya Keperawatan Pemda Donggala. Saya tadi bertanya kepada Pak Karo, jauh nggak dari Palu ke Donggala? Kira-kira 30 menit ya. Memang mau nyari apa? Ya itu sop kaki Donggala.
kemudian kemarin ini yang terakhir ada waktu kegiatan memonitoring RBI, reformasi birokrasi. Nah, mohon maaf nih saya datang mau ngecek lagi sudah ada kemajuan atau belum. Sekalian waktu itu sebenarnya ingin menghadiri juga teman saya, teman sekolah, teman kuliah itu yang menjadi wakil ketua pengadilan tinggi. Tetapi waktu itu tidak sempat juga saya menghadiri karena sudah ada telepon dari kantor diminta Pak Sekjen berbagi dengan Anda, intinya harus dikerjakan. Dan ini sebentar lagi juga ingin ketemu lagi, tetapi yang bersangkutan sudah melakukan pengawasan di pengadilan di mana Tori-Tori. Nah, yang semula adalah berasal dari Akademi Kehormatan Donggala, kemudian ini digabung ke Universitas Tadulako dengan mekanisme Kementerian Eksekutif memberikan izin pembukaan program studi. Nah, meskipun yang tertera tadi ditulis di depan adalah penggabungan akademi, karena akademinya itu kan yang dulu yang mendirikan adalah pemerintah daerah, sehingga yang menutupnya pun ya harus pemerintah daerah. Sementara prodinya yang pada saat itu maka kemudian digabungkan ke Tadulako, sehingga kalau di dalam SK bunyinya adalah pembukaan program studi. Ini menjadi salah satu prodi nantinya adalah di mana yang tepat, Fakultas Kedokteran atau Kesehatan Masyarakat, rencana di Fakultas Kedokteran. Jadi lengkap nanti Pak, mengeluarkan dokter, mengeluarkan juga perawat. Nanti biasanya juga jadi sekali yang biasanya kalau ada jodoh ya calon dokter atau calon perawat. Kita senang Nah, prasyaratnya itu memang harus dimulai dengan mulai lirik-lirik kayaknya nih. Prasyaratnya memang harus menyerahkan dulu asetnya, kemudian sumber daya manusianya, juga keuangan kepada Kemendikbud. Waktu sangat lama, waktu yang diperlukan sangat lama. Jadi kalau itu timnya Bu Silvi itu karena di Direktorat Jenderal Kelembagaan yang menangani, tapi bersama juga dengan kami, dengan Biro Umum juga, Biro Keuangan dan Biro Perencanaan. Karena satu penyelenggaraan program studi juga kan harus memenuhi 8 standar. 8 standar itu sebagaimana diatur di dalam Permen 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ada yang kita kenal standar kompetensi lulusan, kemudian ada sistem pembelajaran, kemudian ada standar isi, standar penilaian, kemudian standar dosen dan tenaga kependidikan, ada standar sarpras. Nah, kenapa harus ada standar sarprasnya? Kemudian ada standar pembiayaan dan standar pengelolaan. Nah, itu standar pendidikannya. Tapi untuk pendidikan tinggi ditambah lagi ada standar 3 standar, yaitu standar pembelajaran, kemudian standar pengabdian masyarakat dan standar penelitian. Jadi implikasi dari penggabungannya itu, maka status akreditasinya yang selama ini sudah terakreditasi B, betul ya, Bu Direktur? Itu dibawa ke dalam prodi yang sekarang sudah masuk di Universitas Tadulako. Tapi mohon Pak Rektor, Pak Wali 1 mungkin bukan berkaitan, ini diperhatikan sampai kapan statusnya, karena kan selama adalah 5 tahun. Dan kami mengingatkan bahwa berdasarkan Permen 32 PBSK 32 tahun 2016 tentang akreditasi, maka 6 bulan sebelumnya harus sudah mengajukan sebelum habis. 2 tahun memang waktu itu peraturan baru diberlakukan, itu masih diberi toleransi. Ada yang 2 bulan sebelum habis baru mengajukan, 1 bulan sudah baru mengajukan. Tapi kemudian setelah 2017 ya
2018 efektif, harus 6 bulan sebelumnya harus sudah mengajukan. Karena sekarang sistemnya kan sudah online. Ada SATO untuk yang perguruan tingginya, kemudian ada yang akreditasinya juga. Nah, sementara ini karena bidang kesehatan, diakreditasinya bukan oleh BAN PTN untuk prodinya, tetapi oleh LAM PTX. Jadi baru satu ya, yang akreditasi program studi baru di bidang kesehatan. Nah, sementara LAM yang lainnya, bidang ilmu lainnya sekarang sudah mulai berproses. Jadi nanti ada LAM EBI, AFEB untuk bidang ekonomi, bisnis, akuntansi. Terus kemudian teknik sedang maju, hukum dan seterusnya. Sekarang sudah mulai berproses untuk menjadi LAM itu sendiri. Karena nanti selanjutnya yang mengakreditasi program studi adalah LAM, tetapi untuk perguruan tingginya tetap dilaksanakan oleh BAN PT. Dan sekarang waktunya semakin pendek. Karena dulu para anggota BAN PT juga yang banyak yang sudah senior, sepuh gitu, jadi ya berimplikasi lah pada hasil yang dilakukannya. Nah, implikasinya tentu saja Universitas Belako harus menerima mahasiswa program studi keperawatan menjadi program diploma 3 yang jumlahnya di sini terteranya 57 nih Pak Samsul salah kali nulisnya. Mahasiswanya ternyata 200 Pak. 169 dari 1 ke 69 dengan jumlah dosen 16 orang, begitu ya, 16 orang. Nah, dari sisi dosen memang yang ideal atau di dalam aturan juga bahwa setiap prodi itu harus memiliki 6 dosen yang berlatar belakang pendidikan S2. Nah, tetapi sekarang ini kita sudah punya yang namanya program RPL, Recognition Pembelajaran Lampau, gitu ya. Jadi seseorang bisa saja S1, gitu, apalagi untuk bidang profesi seperti ini, tetapi nanti harus dinilai, harus diproses pengalamannya itu dan kompetensinya. Kalau dia itu adalah memenuhi kompetensi S2, maka bisa disetarakan. Artinya diberi kewenangan untuk menjadi dosen. Tetapi ya jangan lupa tetap harus nantinya mengikuti S2. Kemudian juga kalau dari sisi dosen tetapnya, sekarang itu kan ada yang namanya dosen tetap, yaitu ada juga dosen tidak tetap. Dari satu perguruan tinggi minimal kalau dosen tetap itu harus 60%-nya. Kemudian ada yang diberi NIDK kalau untuk tetap, tapi yang tidak tetap, tapi bisa juga dikatakan tetap juga yang kita beri NIDK. Nah, itu boleh yang bersangkutan itu masih berstatus misalnya PNS, apakah nanti di militer atau di Polri sesuai bidangnya, atau juga dari kalangan profesi, itu yang diberi kita NIDK. Yang tanggung jawabnya tidak seperti dosen tetap, harus lulus SKS. Untuk mereka paling tidak 4 sampai 6 SKS. Kadang-kadang NIDK ini apa sih gitu ya. Jadi mohon maaf, jadi kalau kasarnya kayak LGBT gitu ya. Bisa dikatakan dosen tetap, bisa dikatakan tidak tetap. Bisa dianggap tetap ketika misalnya untuk akreditasi seperti di sini. Nah, Ibu sekalian, dari sisi jumlah dosen dan kualifikasi dosen. Tadi sudah disampaikan mengenai dampaknya. Selanjutnya nanti ini menjadi satu prodi baru di Universitas Tanggerang. Ada perubahan dari sisi definisi prodi, dan ini berdampak kepada komandannya atau pemimpinnya. Kalau dulu kita mengenalnya prodi itu merupakan unit pengelola. Tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang 12 tahun 2012 dan PP 4 tahun 2014, maka prodi itu bukan lagi unit pengelola. Karena definisi prodi itu adalah kesatuan kegiatan akademik
yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu kegiatan akademik di bidang vokasi, profesi maupun akademik. Sehingga indikasinya tidak ada lagi yang namanya nantinya ketua prodi, tapi yang ada koordinator. Meskipun namanya koordinator prodi, tetap Pak tunjangannya itu berdasarkan SBM lainnya bisa dibayar. Ada di sana pengaturan pembayar tunjangannya di PMK Peraturan Menteri Keuangan tentang standar pembiayaan lain-lain. Nah, mekanismenya pembukaan satu prodi di dalam sebuah perguruan tinggi itu sebagaimana diamanatkan di pasal 33 Undang-Undang Dikti, bahwa program studi diselenggarakan atas izin menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Pembukaan program studi beberapa waktu yang lalu sebelum kami melakukan pembenahan perbaikan prosesnya, prosedurnya sangat lama. Minimal itu 1 tahun, bahkan 2 tahun ya Bu Silvi, 3 tahun bahkan akhirnya hilang saking lamanya. Setelah lakukan perbaikan terus, apalagi di kabinet kerja ini Pak Menteri terus-terusan ditantang oleh Pak Presiden. Waktu 6 bulan masih terlalu lama, kemudian turun 3 bulan masih terlalu lama. Kok masih 3 bulan? Sedangkan izin usaha di BKPM aja cuma 3 jam. Kita Presiden mengatakan, kita bilang nggak bisa disamakan kan. Kalau izin usaha ya punya sendiri apa-apanya gitu kan. Kalau prodi di belakangnya itu kan banyak persyaratan, terutama dari sisi kecukupan dosen, kualifikasi dosen, sarpras terutama. Apalagi sekarang Ibu Bapak pengelola berita lagi mesti memahami 3 tahun ini kita nggak punya sarpras. Banyak pembangunan bagi laboratorium, profesi itu yang manfaat. Karena sudah dapat waktu itu yang tahun 2017 1,8 T. Ternyata kita ada pemotongan anggaran seluruh kementerian harus setor lagi, dan kita setorkan lagi, gitu kan, seperti itu. Nah, dari sisi akreditasi memang itu dikatakan kadang-kadang ini seknya, kalau sek yang beneran kan seknya saya betul-betul evaluasi, gitu kan. Nah, kalau ini katanya seknya saya anugerah, karena begitu mau dibuka prodinya mendapatkan akreditasi. Sebenarnya itu kalau Bank PT tidak juga mengakui kan sek itu setengah sek, setengah sek. Tetap aja dan Bank kemudian harus mengajukan akreditasi. Karena sekarang pun rata-rata kalau ingin meluluskan pasti tidak mengejar B, karena kalangan penerima tenaga ini rata-rata melihat akreditasinya. Kalau saya biasanya rada-rada matanya agak ditutup gitu kan. Gitu. Mereka mensyaratkan paling tidak minimal biasanya mau menerima itu kalau prodinya itu adalah sudah terakreditasi. Prosesnya sendiri dari segi pembukaan itu meskipun ini adalah pengalihan, tapi tetap diproses di Ditjen Kelembagaan, ada timnya, kemudian dilakukan visitasi, dan setelah dilihat memang memenuhi syarat, maka ini kemudian digabungkan ke Kementerian Ristek Dikti. Dulu awalnya ketika ada diterbitkannya Undang-Undang 23 tahun 2014 itu tentang pemerintahan daerah, maka diatur di dalamnya bahwa perguruan tinggi itu atau pemerintah daerah tidak lagi bisa melaksanakan proses pembelajaran untuk bidang pendidikan ini. Ada perubahan yang dulu tingkat pendidikan dasar menengah itu dikelola oleh pemerintah daerah, oleh Pemkab atau Pemkot, kemudian berdasar undang-undang itu diserahkan, yang menengahnya diserahkan kepada provinsi, yang dasarnya itu tetap dikelola oleh pemerintah kota atau kabupaten. Sedangkan yang pendidikan tingginya tidak diotomatiskan, harus menjadi kewenangannya pemerintah pusat. Jadi ini diawali dari dampak Undang-Undang 23 tahun 2014. Kemudian berkali-kali kami melakukan konsolidasi pembahasan dengan pihak Kemdagri, kemudian hampir seluruh
Pemda yang memiliki akademi perawat, akademi kebidanan itu kami bertemu. Sesungguhnya ini semua bergabungnya adalah ke Menhan Safety. Tapi kami harus menyeleksi karena kan paling tidak ada konsekuensi ketika itu digabungkan semua. Harus menyediakan dosen-dosennya yang mohon maaf memang banyak sekali yang tidak berlatar belakang S2 dari sisi satpasnya. Sehingga waktu itu Pak Menteri hanya ini sudah 2 saja yang di bawah Bengkulu, satu lagi yang di Singaraja. Tetapi akhirnya kemudian karena ini terus sama mereka, ini dibawa ke Ombudsman. Jadi akhirnya kami berkali-kali bertemu di Ombudsman karena kejadiannya coba mana yang dekat. Banyak di Sulawesi ini dari pemerintah daerah mengatakan kami berlokasi kira-kira 600 km dari Universitas Tadulako, 500 km dari Universitas Sagurio. Kan nggak mungkin kalau digabungkan seperti itu. Jadi namanya apa lagi? Kan sekarang ada yang namanya program studi di luar kampus utama. Jadi kalau sampai 500-600 jaraknya di kampus utamanya itu namanya program studi di luar kampus utamanya seperti itu. Jadi nanti ditanya aku sebenarnya IPK-nya panjang sekali. Kemudian akhirnya ketika biasanya ada hal-hal yang tidak bisa diputuskan di antara menteri itu dibawa ke Menko. Di Menko juga nggak selesai. Akhirnya ini harus dibawa ke Presiden. Sehingga waktu itu diputuskanlah di sidang kabinet terbatas, ya. Akhirnya berbagilah dengan Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ada sekitar yang menjadi memasuk akhirnya dari lingkungan Kemenristek itu sejumlah 22 akademi keperawatan dan kebidanan. Kemudian yang lainnya adalah masuk ke KMS, tetapi ada lainnya lagi itu yang menjadi swasta seperti itu. Jadi ada sebenarnya ada 71. Nah biasanya awalnya juga ini memang sulit, walaupun dari negara untuk negara nantinya juga negara, gitu kan. Biasanya ego sektoralnya masih tetap lokal. Agak sulit waktu itu menyerahkan dari Pemda, karena mungkin yang selama ini membeli, memelihara, gitu, merawat sekarang harus dipasar. Nah, sama-sama juga bapak ibunya kan satu, presiden kita ini, presidennya masih sama. Nah, jadi demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, bukan sebagai pengarah ya Pak, tidak alergi saya katakan pengarahan, tapi sebagai pengantar nanti pada saat sebelum menyerahkan SK pembentukan program studi keperawatan di Universitas Tadulako. Selamat bergabung kepada adik-adik, welcome, dan harus lebih baik Pak. Akreditasinya harus dicanangkan menuju akreditasi A. Maka tidaknya di pasaran itu biasanya dilihat bahwa bagus tidaknya proses pembelajaran di suatu program studi dilihat dari laku tidaknya di pasaran. Saya kira tapi kalau di sini kan banyak klinik, banyak rumah sakit Pak yang membutuhkan, atau mungkin nanti para pejabat di Tadulako juga memerlukan bukan hanya dokter pribadi tapi juga perawat pribadi. Tapi ini juga perawat loh yang harus mengingatkan akan kesehatan yang harus dicek, ya. Bukan mengingatkan Pak sudah kaki Pak bukan begitu. Kemudian yang dapat kami sampaikan dan dalam kesempatan kita tinggal berapa hari memasuki Ramadan. Insya Allah tanggal 17 ya Pak ya, kita memasuki Ramadan. Untuk itu kami bersama-sama dengan teman-teman dari Perhimpunan SNDI, ada Pak Samsul, Kepala Perundang-undangan, Ibu Silvi, Kepala Kasubdit, kemudian Mas Adrian, kami berempat, Mbak Santi menyampaikan permohonan maaf dalam rangka memasuki Ramadan ini. Insya Allah mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan ini mendapat balasan pahala yang berlipat. Amin. Coba saya cek dulu benar nggak air matanya sekarang udah ada kering. Jadi Bu Siti nggak perlu mengeluarkan tisu lagi. Saya cek dulu, semangat. Bertekad untuk lulus tepat waktu. Siap untuk lulus tepat waktu.
diploma itu paling lama 5 tahun akademik ya, 5 tahun akademik. Dan kalau yang tadinya itu rata-rata nilai lulusnya hanya pas-pasan ya tolong dinaikkan. Ini juga jadi modal nanti untuk mendapatkan akreditasi. Kemudian para dosennya, Pak Rektor, yang satu mohon dilihat kesesuaiannya. Kalau itu nanti masih banyak yang S1, kalau misalnya itu bisa dilakukan dengan cara rekognisi pembelajaran atau RPL, kita sudah permennya dan memenuhi, maka itu bisa diberi kewenangan untuk mengajar. Tapi kalau misalnya tidak, ya sementara menjadi teknik, tetapi didorong untuk S2. Sudah punya S2 yang sesuai nggak sebelumnya Pak ya? Sudah ada ya? Oh sudah. Baik, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Selamat bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.